Inspirations on the go. Kak, sebelumnya sempat dibahas dari analogi keluarga, Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu pencari nafkah. Kayak HR dan leader in Spigoers. Tapi nyatanya seorang Bapak Ibu kan kadang-kadang suka over protektif. Monitoring anaknya berlebihan, nggak boleh A, nggak boleh I, nggak boleh itu. Wah, kayaknya anaknya jadi langsung pada bingung gitu kan sebagai employee. Ini maunya apa sih? Gue kok diawasin banget. Kapan gue pengen bisa gede sendiri, bisa mandiri dan lain-lain. Kalau diimplementasikan ke dunia kantor, mungkin nggak sih seorang employee itu punya rasa trust issue sama atasannya karena over monitor? Mungkin banget. Bayangin seorang anak yang kalau pulang jam 9.55 aja udah ditanyain karena dia misalnya let's say kamu kok cuma 5 menit sebelum jam 10 ya gitu. Atau bahkan kamu janji jam 10, kamu pulang 10 lewat 5 gitu ya. Capek gitu kan. Terus kayak lagi di luar, kamu di mana? Kamu di mana? Sherlock gitu ya. Jangankan anak sama itu, pacar posesif aja kayak gitu mah bawaannya udah pengen lu tendang kan. Gitu kan. Jadi over monitor itu pasti akan berdampak buruk gitu ya. Dan sebenarnya kalau boleh sharing dari semua mentor gue yang bilang ke gue, dari pengalaman kerja gue, semuanya bilang ada satu kata kunci nih. Expectation alias ekspektasi gitu ya. Bahasa Inggris kerennya expectation gitu ya. Nah, ekspektasi itu terjadi ketika semua orang kan punya idealisme ya. Yes. Kalau ditanya sama karyawan gitu, atasan yang baik atau bos yang baik itu seperti apa? Jawabannya pasti beda-beda. Ditanya leader juga, karyawan atau tim member yang baik seperti apa? Jawabannya bisa beda-beda. HR gitu ya, HR yang baik seperti apa? Jawabannya again beda-beda gitu ya. Nah, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi fasilitator apalah gitu ya. Setengah curhat gue gitu kalau gitu tuh ya. Terus cuma jadi gini, in short, semua orang punya ekspektasi atas orang lain. Ketika sekelompok manusia ditemukan dalam suatu organisasi pekerjaan, nah ekspektasi itu kalau nggak ketemu, kelar tuh. Lahirlah suuzon lainnya, asumsi, Wah, sama lagi. nggak pakai komunikasi, makin kelar. Gue kasih contoh yang paling straightforward begini. Lagi performance appraisal, nggak usah over monitor dulu deh. Performance appraisal, 6 bulan sekali, nongol duduk. Ya, menurut saya 6 bulan terakhir kamu performance-nya 1, 2, 3, 4, 5. Menurut saya kamu rada kurang di 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla. Pak, sebentar. Bapak gak pernah cerita sama saya Bapak punya ekspektasi pekerjaan 4 sama 5. Boro-boro hasilnya ya. Kita gak ngomongin ekspektasi hasilnya. Kerjaan 4-5-nya aja kagak pernah diomongin gitu. Gak ada di job desk nih kayaknya. Gak ada di job desk gitu ya. Ngomongan juga enggak gitu ya. Kadang kan kalau job desk susah gampang. Tapi memang kalau gak ada di job desk, lu kasih tau gue kek gitu kan. Dari awal kek gitu. Kalau tau-tau ada tuh ya 4 sama 5-nya gitu kan. Terus kalaupun misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ada. Oh, standar bagus lu tuh di kerjaan 4 ternyata segini ya, setinggi langit. Gue mikirnya nilai 100 gue adanya di bawah itu gitu. Jadi bahkan ekspektasi apa yang menjadi nilai meeting expectation 100-nya berapa, 50-nya berapa, 0-nya berapa gitu. Itu aja nggak ada obrolan. Itu bahaya. Over monitor apalagi. Ya kan, gak usah ditanya gitu. Kayak ngomong kayak kamu ini segala macam kok kamu gak selesain gitu. Over monitor kan berarti kan diawasin terus, diingatin terus gitu kan. Terus ditanyain mulu gitu kan. Ini capek lah orang gitu. Yang lebih penting sebenarnya bukan over monitor. Kalau gue bahkan if there's anything over yang gue endorse adalah over communication. Karena komunikasi jadi kunci. Betul. Ketika over communication itu terjadi tuh contohnya begini. Kayak ibaratnya kayak kita kan lagi ngerjain ini nih, misalnya si manajer nih. Kita obrolin ekspektasinya aku sama kamu boleh? Jadi ekspektasi saya itu tuh hasilnya begini, proses kerjanya gini. Itu tuh yang menurut saya bakalan bisa kasih kamu nilai 100 gitu. Terus menurut kamu gimana? Nah itu juga idealnya nih jadi manajer buka pertanyaan kayak gitu ya. Terus habis itu si karyawan akan bilang, oh kalau menurut saya aku pikir cakupan aku gini pak. Itu nilai 100 aku. Oke, diskusi. Kalau gitu kita ketemu di tengah, nilai 100 kita ada di mana? Kalau gitu sampai sini deh, tag gitu. Nah itu jelas banget tuh, itu idealnya ya. Idealnya begitu. Gimana cara mencapai itu? Makanya over communication. Makin banyak lo ngobrol pasti makin banyak ngerti deh. Ya gak usah jauh-jauh, pacaran juga kan makin banyak bareng-bareng, makin banyak ngobrol. Biasanya minimal lebih ngerti ya. Ya tapi biarpun lebih ngertinya kadang berujung pada ternyata gue ngerti lo gak cocok sama gue, ya udah bye-bye gitu ya. Ya gak apa-apa. At least kan ada kejelasan ya.
kadang yang kayak masa mau galauin terus kan. Cuma kan kuncinya adalah lu tahu lu cocok nggak cocok Iya. karena lu semakin banyak ngobrol. Yes, Dan benar sih. harapannya dengan lu banyak ngobrol, lu akan bisa merekonsiliasi dan bisa ketemu ekspektasinya gitu. Jadi kebutuhan healing lu keluar kota juga bisa berkurang gitu ya, karena bos lu bikin mampus gitu ya. Jadi ngobrol itulah. Oke, berarti dua ekspektasi bisa bertemu ketika ada komunikasi di situ. Dan ada kesepakatan tapi. Dan ada kesepakatan. Betul. Jadi bukan cuma komunikasi. Karena kalau cuma ngomong, gue maunya A, gue maunya B, ya udah let's agree to disagree. Ya solusinya apa kalau kayak begitu? Ya nggak sih. Ujung-ujungnya Yes. jadi kayak nggak ada kesepakatan. Ujung-ujungnya manajer akan tetap pakai skala yang langit itu, terus kita pakai skala tanah. Begitu performance appraisal nggak ketemu juga. Jadi ekspektasi itu dari awal tuh sebaiknya tuh diobrolkan benar-benar. Jadi lu tahu kapan lu ngasih 100, kapan lu ngasih 120, itu kan pilihan lu sebagai karyawan. Yang penting lu tahu 100-nya di mana kan. Gitu sih. Oke, karena mungkin mewakili Inspigoers, para leaders di sini, ketika ngelakuin over monitoring, harapannya supaya bisa bagus hasilnya. Tapi ternyata jauh lebih bagus kalau hari ini berdasarkan obrolan kita, lu set ekspektasi deh di awal. Over communicating that expectation, betul kalau Yes. perlu. Kalau lu demen banget yang over lo over communicate aja, jangan over monitor. Jangan main game over tapi ya Inspigoers. Tapi kalau kita refer ke obrolan di awal tadi seputar potensi dan juga kinerja Kak. Ketika dilakuin si over monitoring ini, bisa berdampak buruk nggak sih sama potensi dan kinerja si employee? Bisa. Karena manusia itu pada dasarnya hanya ingin dimengerti. Seperti lagu. Itu kayak lagu ya, gitu ya. Maksudnya gue kayak dunia ini tuh kalau lo terus-terusan awasin, orangnya juga jengak kan. Iya. Kalau udah jengak, berasa nggak dipercaya. Berasa nggak dimengerti. Terus masuk ego gitu kan. Datanglah suara ego dan bilang kayak, aduh, udah malas gitu ya. Atau kayak pip, sensor gitu ya. Keluar semua tuh ya. Udah kayak bodoh amat gitu ya. Kalau zaman sekarang sebutannya mulai, gue quiet quitting aja gitu ya. Gue kerjain aja yang gue perlu aja gitu ya. Ya ujung-ujungnya dia jadi karyawan yang ya udah gitu-gitu aja gitu. Segitu aja. Segitu aja.